Halo semuanya, selamat datang pada channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Cornelius Filipo, mahasiswa semester 5 Universitas Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas besar Grakom saya. Sebelum mulai, pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Bapak Suyoto karena telah mengajari kami selama semester 5 ini pada mata kuliah grafika komputer, sehingga saya dapat membuat tugas besar ini dengan lancar. Pada agenda kali ini saya membaginya menjadi 7 macam. Yang pertama adalah pendahuluan, dan yang kedua ada pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, dan penggabungan semuanya, dan penutup. Pendahuluan. Untuk pengkodean ruang tamu ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Apa itu bahasa pemrograman Python? Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang fokus pada tingkat keterbacaan kode. Bahasa pemrograman ini sangat banyak digunakan untuk membuat program yang sering dipakai pada masyarakat umum. Contohnya adalah Python banyak digunakan untuk CLI atau GUI. Ada aplikasi mobile, web, IoT, game, hacking, dan yang lainnya. Nah, pada tugas besar kali ini, saya membuat pemrograman bahasa Python untuk membuat ruang tamu. Dan nantinya akan ada meja, sofa, almari, figura, dan lain sebagainya. Langsung saja, yang pertama adalah pengkodean ruang tamu. Pertama-tama, kita harus membuat tekstur dindingnya terlebih dahulu. Bayangkan, ruang tamu itu kan seperti balok, terdapat 6 sisi. Ada 4 dinding, 1 atap, dan 1 lantai. Nah, pertama-tama kita membuat tekstur dinding. Nah, tekstur dinding ini buat apa? Tekstur dinding ini adalah untuk menampilkan ya teksturnya dinding. Ada gambar tembok.jpg, itu adalah gambar yang saya pilih sebagai tekstur dinding. Dan lainnya, code-nya tinggal menyesuaikan saja. Ada enable 2D, enable lighting, dan yang lainnya, agar gambar tembok ini dapat keluar pada program ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita memerlukan dinding, lantai, dan atap. Maka dari itu kita membuat tekstur lantai juga dan tekstur atap juga. Selanjutnya adalah kita membuat dev gambar lantai. Gambar lantai ini buat apa? Ini adalah sebagai ukuran lantainya. Terdapat koordinat-koordinat di sini yang terdapat. Misalnya koordinat min 12, min 6, 12. Nanti dihubungkan dengan 18,5, min 6, 12, dan yang lainnya, agar membentuk seperti persegi panjang. Dan nantinya digabungkan dengan yang lain, akan membentuk seperti ruangan. Lantai persegi panjang, dan ini ada atap persegi panjang, ada 3 dinding persegi panjang. Dan kenapa dindingnya tidak 4? Karena dinding yang terakhir kita kosongin. Itu sebagai point of view kita. Kalau dindingnya dikasih, nanti nggak akan bisa melihat dalam-dalamnya, seperti figura dan lain-lain. Nah, yang ini adalah dev ruangan. Ini buat apa? Jadi, pada pengkodean ini, kita memanggil kode-kode sebelumnya yang sudah dibuat. Seperti di sini ada gambar lantai, gambar atap, dan tekstur itu kita panggil semuanya di sini. Dan kita harus panggil tekstur dulu sebelum gambar, agar gambarnya ini muncul teksturnya. Jika gambar dinding dipanggil sebelum tekstur, nanti gambar dindingnya akan kosong. Dan ini juga dilihat tekstur lantai, gambar lantai, tekstur atap, gambar atap. Nah, selanjutnya kita panggil di main-nya. Di main-nya ini sama, nggak apa-apa. Ini ada nama project kalian. Sini ada translate F dan rotate F untuk mengubah point of view-nya itu tadi. Terus yang atap, ruangan, dan lantai kita panggil di sini, di main-nya. Dan ini adalah contohnya. Ada 3 tembok ini, 1 lantai dan 1 atap. Setelah membuat ruang tamu, kita membuat meja dan sofa. Ini ada tekstur batu dan tekstur besi. Tekstur batu dan tekstur besi ini buat apa? Karena meja yang saya buat adalah dari batu, maka menggunakan tekstur batu, dan sofa yang dibuat dari besi kan, biar kuat kan ya, makanya dibutuhkan tekstur besi.
Ini sama seperti sebelumnya, ini kita menggunakan gambar yang terserah gambar apa yang Anda ingini. Kalau di sini saya pakai gambar batu dan JPEG, dan ini ada tekstur besi pakai gambar besi. Terus ini sama seperti tadi, kita tulis koordinat yang diperlukan. Nah, kenapa pada gambar papan meja ini ada 6? Agar membentuk sebuah balok jadi gambar 3D. Papan meja kan bentuknya balok kan, maka dari itu diperlukan persegi panjang di atas, persegi panjang di belakang, persegi panjang di kiri, persegi panjang di kanan, atas dan bawah, agar membentuk balok dan seperti papan meja. Habis itu kita panggil gambar mejanya, tekstur batu dan papan meja sama seperti sebelumnya. Terus selanjutnya adalah kaki meja. Kaki meja juga sama, bentuknya kubus. Jadi ada 6 juga, ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi adalah koordinatnya sangat susah ya dibuatnya. Terus kita panggil seperti biasa, ada kaki belakang kiri, kaki belakang kanan, kaki depan kiri, kaki depan kanan. Nah, ini bedanya sama yang ruang tamu tadi, ini menggunakan translate F. Apa itu translate F? Nah, jika kalian perhatikan tadi, gambar kaki mejanya kan cuma 1, padahal kaki meja itu harusnya ada 4. Maka dari itu diperlukan translate F, biar fungsinya untuk mengcopy dari satu kaki ke kaki yang lain. Misalnya, ini ada kaki belakang kiri. Selanjutnya kita kaki belakang kanan menggunakan translate F. Jadi kita tuh nggak harus menulis code ini sebanyak 4 kali, namun kita bisa pakai translate F untuk memindah sesuai keinginan kita, mau di kanan, mau di kiri, depan, kanan, belakang kayak. Jadi biar nggak usah susah-susah, cuma tinggal tulis koordinatnya saja dan terbentuk meja dan kakinya. Selanjutnya meja sudah selesai, kita beralih ke kursi atau sofa. Sofa juga sama, bentuknya balok. Jadi kita buat ada 6, depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Sama ya. Terus habis itu ada kursi samping kanan, karena sofanya ini buat 3 sofa, makanya ada kanannya. Terus habis itu ada kursi alas belakang, ada kursi samping kiri. Terus habis itu senderan buat kursinya, yang bentuknya juga sama. Terus ini tinggal dipanggil menggunakan translate F. Karena sofanya ada 3, jadi nggak usah membuat code-nya sebanyak 3 kali, cukup membuat code-nya 1 aja lalu menggunakan translate F. Ini mainnya sama seperti yang tadi, kita tinggal panggil saja, ada gambar meja, gambar kaki full, gambar kiri, gambar kursi kanan, dan gambar kursi belakang. Ini contoh hasilnya jika dilihat seperti ini. Sofanya dari besi dan mejanya dari batu. Nah, terus selanjutnya adalah pengkodean 2 lemari atau almari. Sama seperti sebelumnya, kita membuat teksturnya dulu. Di sini ada yang saya pakai adalah tekstur lemari kayu2.jpg. Terus ada selanjutnya ini, terus ini dev gambar lemarinya yang nanti dipanggil. Terus ini adalah pengkodean lemarinya. Sama seperti sebelumnya, lemari juga balok, maka dari itu kita butuh depan, belakang, kiri, kanan, persegi panjang kanan, persegi panjang atas, persegi panjang bawah, dan yang lainnya, sehingga bentuk balok, dan baloknya dibuat semirip lemari. Terus karena lemarinya ada 2, maka kita buat dulu lemari baru menggunakan gambar yang beda. Ini sama kayak yang sebelumnya, ada persegi panjang depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, jadi balok. Terus ini contoh gambarnya, ada 2 almari, kiri kanan, dipanggil di main. Gambar lemari full dan gambar lemari baru full.
Terus yang terakhir adalah pengkodean figura. Tentunya kita pakai tekstur foto juga. Kalau di sini saya menggunakan rumah.jpg gambarnya, biar ada figuranya menggunakan foto rumah. Terus terakhir kita panggil juga. Jadi contoh gambar figuranya menggunakan code ini, sama bentuk balok juga. Jadi kita butuh persegi panjang depan, persegi panjang belakang, persegi panjang kiri kanan atas bawah. Untuk kotak, setelah itu kita tinggal panggil di mainnya gambar figuran. Ini kelihatan ya, ada persegi panjang di atas, ini persegi panjang di bawah, samping, belakang, dan di depannya kita tinggal masukin gambar figura. Ini adalah gabungan semua objeknya. Kita tinggal tulis code semua tadi, terus kita panggil satu-satu. Ada gambar figura ini tadi, atap, ruangan, dan lantai. Ada gambar meja, gambar kakinya, kursi kiri, kanan, belakang, lemari. Terus kita tinggal panggil semuanya dan jadi ruang tamunya. Dan sebenarnya untuk penutup, sebenarnya inti dari code-nya itu semua sama. Kita tinggal mempelajari bagaimana cara membuat balok, bagaimana cara membuat persegi panjang saja. Terus persegi panjangnya kita ubah-ubah, ukurannya dan ubah letaknya, pintar-pintar mengubah ruangan dan letak agar membentuk lemari kayak apa, meja kayak figura, sofa. Jadi intinya code-nya semua sama, kita tinggal modifikasi ukuran dan letaknya saja sehingga menjadi pakai bentuk-bentuk yang kita inginkan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih lagi bagi Pak Suyato karena telah mengajari kami pada mata kuliah grafika komputer ini, sehingga kami dapat membuat tugas besar ini dengan lancar. Dan terima kasih.